Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Belajar Sederhana. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Nah, sebelum kita lanjutkan video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel ini agar channel ini berkembang. Oke adik-adik sekalian, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa sih nama yang dinamakan dengan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya dari variabelnya itu adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a tidak sama dengan 0, a, b, c anggota himpunan bilangan real. Ingat adik-adik, di sini a adalah koefisien x kuadrat, b adalah koefisien x, dan C adalah konstanta. Perhatikan contoh-contoh berikut adik-adik sekalian. Kita memiliki 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 sama dengan 0. Maka nilai A-nya adalah 2. A adalah koefisien X kuadrat. B-nya adalah 4. Ya, di sini koefisien X. C-nya adalah negatif 1. Oke, konstantanya negatif 1. Selanjutnya, kita ada x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0, maka nilai A-nya adalah 1 ya, koefisien X kuadratnya. B-nya adalah 3, ini koefisien X. C adalah 0 atau konstantanya 0. Yang selanjutnya kita punya x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0, maka nilai A-nya adalah 1, ingat koefisien X kuadrat. B-nya adalah 0, karena di sini tidak ada variabel x. Dan C-nya adalah negatif 9, konstantanya negatif 9. Selanjutnya kita memiliki 2 dikurang 4x dikurang x kuadrat sama dengan 0, maka nilai A-nya adalah negatif 1 ya. Di sini koefisien X kuadrat ya, nilai A-nya adalah negatif 1. B-nya koefisien X, di sini negatif 4. C-nya adalah 2, di sini konstantanya 2. Nah, seperti itu dulu adik-adik bagaimana cara kita mengidentifikasi nilai A, B, dan C. Saya ulangi bahwa nilai A adalah koefisien X kuadrat, nilai B adalah koefisien X, dan nilai C adalah suatu konstanta. Kita lanjutkan. Bagaimana sih untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi? Nah, yang pertama, langkahnya adalah lihat tanda pada nilai C-nya. Ya, apakah itu positif atau negatif? Apabila nilai C-nya positif, di sini ada 2 kemungkinan adik-adik. Ya, yang pertama, nanti kita akan memiliki perkalian antara positif dikalikan dengan positif. Ya, ingat, di sini ada syaratnya jika nilai B-nya adalah positif. Ya. Yang selanjutnya kita akan memiliki perkalian negatif dikalikan dengan negatif jika B-nya negatif. Ya, jika nilai B-nya negatif. Itu langkah yang pertama jika nilai C-nya adalah positif. Ingat, positif itu perkalian dari positif kali positif, negatif kalikan negatif. Yang selanjutnya bagaimana kalau C-nya negatif? Maka perkaliannya itu adalah positif dikalikan dengan negatif. Tapi pilih positif yang pasangan dari pasangan faktor yang memiliki nilai besar, yang negatif itu yang kecil. Dengan syaratnya apa? B-nya adalah positif. Yang selanjutnya perkalian antara positif dengan negatif, akan tetapi di sini positif yang memiliki nilai kecil, yang negatif memiliki nilai besar apabila nilai B-nya adalah negatif. Nah, jadi bagaimana cara menentukan atau melihat tanda pada C? Kalian harus paham ini dulu ya. Yang selanjutnya, carilah pasangan faktor yang sesuai jika X1 dikalikan X2 itu nilainya A kali C, dan X1 ditambah X2 itu menghasilkan nilai B. Oke adik-adik, jadi ada langkahnya ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Yang pertama, kita memiliki bagaimana akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurang 3x dikurang 28 sama dengan 0. Kita memiliki nilai A-nya 1, B-nya itu negatif 3, C-nya adalah negatif 8. Ya, tadi sudah kita bahas. Nah, di sini kita memiliki x kuadrat. Ya, kita memiliki x kuadrat sehingga kita peroleh x kali x. Ya, x kuadrat kita tulis di sini x kali x. Nah,
seperti tadi langkah yang pertama, kita lihat tanda pada C. C di sini memiliki nilai negatif 28. Ya, C-nya negatif 28. Berarti negatif kan? Kalau negatif tadi apa? Perkaliannya adalah positif dikalikan dengan negatif. Oke? Sudah sampai situ ya? Paham? Langkah yang selanjutnya kita mencari pasangan faktor dari nilai A dikalikan C. A kali C, ya, mencari pasangan faktor dari A kali C. Di sini A-nya 1, C-nya negatif 28. Berarti di sini nilainya adalah negatif 28. Kita cari pasangan faktornya. Pasangan faktor itu maksudnya seperti ini. Bilangan A dikalikan B itu nilainya negatif 28. Contoh, 1 kali negatif 28. Kenapa kok di sini bukan negatifnya 1 tapi negatifnya di 28? Ya, karena di sini nilai B-nya adalah negatif. Kalau nilai B-nya negatif, maka yang memiliki negatif adalah angka yang tertinggi. Paham ya? Kalau di sini positif, berarti negatifnya adalah angka yang terkecil. Oke. Masih ada lagi enggak perkalian yang menghasilkan negatif 28? Ya, 2 dengan negatif 14. Oke ya. Masih ada lagi? Ya. 4 dengan negatif 7. Ya, 4 kali negatif 7 adalah negatif 28. Yang selanjutnya kita jumlahkan adik-adik sekalian untuk menentukan pasangan faktor mana yang sesuai. Bagaimana caranya? Tadi ya syarat yang kedua, bahwa X1 kali X2 menghasilkan A kali C, di sini negatif 28, berarti kan ini memenuhi syarat semua. Ini 1 kali negatif 28 hasilnya juga negatif 28. Tapi di sini nilainya adalah kalau dijumlahkan itu negatif 27. 2 ditambah negatif 14 itu hasilnya negatif 12. 4 ditambah negatif 7 adalah negatif 3. Nah, kita cari yang hasil penjumlahannya itu sama dengan B. Ya, di sini B-nya adalah negatif 3. Sehingga kita peroleh untuk X1-nya di sini ya, pasangan faktor yang sesuai adalah 4 dan negatif 7. Positifnya 4, negatifnya 7. Sehingga kita masukkan ya. Kita masukkan kemana? Ke sini adik-adik sekalian. Sehingga kita peroleh positifnya 4, negatifnya adalah 7. Nah, sampai ke sini bisa ya. Selanjutnya kita peroleh X ditambah 4 sama dengan 0 atau X dikurang 7 sama dengan 0. Oke ya. Yang selanjutnya kita peroleh X sama dengan negatif 4. Di sini tinggal kita pindahkan ke ruas kanan. Yang tadinya plus menjadi negatif. Yang selanjutnya di sini juga X-nya sama dengan 7 karena kita peroleh X dikurang 7 sama dengan 0. Berarti ini pindahkan ke kanan, tadinya negatif menjadi positif. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1-nya negatif 4, X2-nya adalah 7. Ini bisa dibolak-balik. X1-nya 7 boleh, X2-nya negatif 4 juga boleh. Seperti itu adik-adik. Bagaimana? Kita lanjutkan untuk contoh soal berikutnya. Kita memiliki X kuadrat dikurang 7X ditambah 6. Kita identifikasi nilai A, B, dan C-nya. A-nya ini 1 ya, koefisien X kuadrat. B-nya adalah negatif 7. C-nya adalah 6. Langkah pertama kita identifikasi tanda pada C ya. Ya, seperti biasa yang tadi ya. Di sini X kuadrat, di sini X kali X. Kita identifikasi tanda pada C-nya. C di sini memiliki nilai 6, berarti di sini adalah positif, ya. Nah, bagaimana kalau positif seperti tadi keterangan di awal, itu ada dua macam, tinggal kita lihat di sini nilai B-nya. Kalau nilai B-nya negatif, berarti perkaliannya negatif dengan negatif. Kalau di sini B-nya positif, berarti perkaliannya positif dengan positif. Langkah selanjutnya kita mencari pasangan faktor dari hasil A kali C. A-nya 1, C-nya 6. Kita kalikan hasilnya 6. Kita cari pasangan faktor dari 6. Perkalian antara bilangan berapa dengan berapa. Yang pertama, negatif 1 kali negatif 6. Loh, kenapa kok negatif? Ya, di sini negatif kali negatif ya. Negatif 1 kali negatif 6 hasilnya 6. Yang selanjutnya, negatif 2 kali negatif 3 juga hasilnya 6. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Negatif 1 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 7. Negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 5. Mana yang sesuai dengan nilai B? Maka yang sesuai dengan nilai B adalah
negatif 1 dan negatif 6. Kita masukkan ke sini. Ya, hasilnya negatif 1 dengan negatif 6. Sehingga kita peroleh X dikurang 1 sama dengan 0. Atau X dikurang 6 sama dengan 0. Kita peroleh di sini X-nya sama dengan 1. Kita pindahkan ke ruas kanan. Di sini kita peroleh X-nya adalah 6. Nah, kita pindahkan ke ruas kanan yang tadinya negatif menjadi positif. Sehingga akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1-nya 1, X2-nya 6. Atau boleh dibolak-balik ya, X1-nya 6 atau X2-nya 1. Nah, seperti itu. Bagaimana adik-adik? Sudah bisa? Ya, harapannya sudah semakin bisa ya. Yang selanjutnya kita contoh yang bagaimana nilai koefisien X kuadratnya itu lebih dari 1 ya, atau tidak sama dengan 1. Kita memiliki 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Oke, kita coba adik-adik sekalian, kita identifikasi nilai A, B, dan C-nya. Kita peroleh nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya itu 7, nilai C-nya 3. Di sini kita memiliki 2x kuadrat, kita tuliskan saja 2x kali 2x. Kalau tadi x kuadrat kita tuliskan x kali x, di sini kalau 2x kuadrat kita tuliskan aja 2x kali 2x. Oke ya. Sini tuliskan 2x, sini 2x. Misalkan di sini 3x kuadrat juga kita tuliskan saja di sini 3x dan di sini 3x. Yang selanjutnya kita lihat tanda pada C-nya. C-nya di sini adalah 3, berarti positif ya. Oke. Nah, kalau positif kita lihat di sini B-nya. Oh, ternyata B-nya juga positif, maka perkaliannya ya juga positif dengan positif. Kalau contoh yang kedua tadi berbeda ya. Selanjutnya kita mencari pasangan faktor dari hasil A kali C. Ya, A kali C-nya adalah 2 kali 3. Di sini 6. Kita cari pasangan faktor dari 6. Yang pertama ada 1 kali 6, ada 2 kali 3. Kita jumlahkan, 1 tambah 6 adalah 7. Di sini 2 ditambah 3 adalah 5. Tinggal kita lihat di sini adik-adik sekalian nilai B-nya ya. Nilai B-nya di sini adalah 7. Kita sesuaikan. Ya, mana yang betul? Ya, positif 1 dan positif 6. Sehingga di sini kita peroleh 2x ditambah 1 dikalikan 2x ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 2x tambah 1 sama dengan 0 atau 2x tambah 6 sama dengan 0. Kita peroleh 2x sama dengan negatif 1 atau 2x sama dengan negatif 6. Kita pindahkan ke ruas kanan ya konstantanya. Sehingga kita peroleh x sama dengan negatif setengah atau x sama dengan negatif 3. Kenapa kok negatif 3? Ya, negatif 6 dibagi 2. Ya, negatif dibagi positif hasilnya negatif. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0 adalah x1-nya negatif setengah, X2-nya negatif 3 atau boleh dibolak-balik adik-adik sekalian. Sebenarnya sama langkah-langkahnya ya. Di sini mau koefisiennya 1 ataupun tidak sama dengan 1, langkah-langkahnya sama. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Untuk video kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel ini. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.